Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu
Kami percaya Mazmur 91 terjadi dan menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia, dan dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya,
sampai selamanya. Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa semua dalam keadaan sehat. Sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah online kita. Mari terus kita bangun mesbah Tuhan bersama keluarga di rumah-rumah. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk sepekan ini. Ibadah anak-anak diadakan setiap hari Minggu dan dapat diakses mulai pukul 6 pagi. Ibadah GC atau remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 12 siang di YouTube Junior Church Depok. Ibadah Youth Home for Generation diadakan secara offline pada hari Sabtu 28 November 2020, pukul 5 sore. Bagi jemaat usia youth bisa mendaftar melalui Instagram @home4generation. Ibadah dewasa muda online akan diadakan pada tanggal 28 November 2020, pukul 18.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat melalui Instagram Live Dewasa Muda Kamboja. GB Kamboja tetap setia melayani jemaat. Adapun pelayanannya sebagai berikut: pelayanan konseling, pelayanan doa, pelayanan pernikahan, pelayanan baptisan dan KKJ, dan pelayanan kedukaan. Untuk nomor telepon pelayanan di atas, bisa Anda dapatkan di link deskripsi di bawah ini. Pastikan Anda tergabung dalam KUL, Community of Love. Komunitas yang akan membuat kita terus terhubung, saling menguatkan, dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang ada di layar. Saudara tetap dapat memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur melalui bank transfer dengan nomor rekening BCA 8691550010 atas nama GB Kamboja atau dengan memindai QR Code yang ada melalui e-wallet. Terima kasih untuk saudara yang setia menabur melalui Dompet Peduli KUL, sehingga banyak orang dapat dibantu di tengah pandemi ini. Untuk itu, mari terus peduli dengan sesama dengan menabur di Dompet Peduli KUL di nomor rekening Bank Permata 0701800532 atas nama GBI Jalan Kamboja. Kabar gembira! Bagi saudara yang rindu beribadah bersama secara langsung di GB Kamboja, maka GB Kamboja akan membuka ibadah offline atau onsite. Ibadah new normal akan diadakan setiap hari Minggu. Ibadah perdana tanggal 6 Desember 2020, yaitu ibadah pertama pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan ini merupakan ibadah di tengah pandemi, maka protokol kesehatan sangat diutamakan. Berdasarkan protokol kesehatan yang ada, maka jemaat yang dapat mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja adalah di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun, tidak memiliki riwayat sakit bawaan, sehat dengan suhu tubuh di bawah 37 derajat. Jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja wajib untuk mendaftarkan diri setiap minggunya pada nomor telepon sesuai dengan jam ibadah yang dipilih. Untuk ibadah 1 dengan saudari Gracia Haan di nomor telepon 0882 9857 9218. Untuk ibadah 2 dengan Bapak Fernando Noya di nomor telepon 0895 3952 58736. Pendaftaran melalui WhatsApp dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan jam 2 siang dengan format WhatsApp, nama lengkap, usia, nomor telepon. Demikian pengumuman sepekan ini. Sesaat lagi kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga dan Voice of Pentecost. Selamat beribadah, selamat menikmati hadiratnya dan kasih-Nya, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita perkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Apa ini maksud dengan Pentakosta ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan
dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan, diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Mari kita satukan hati kita, saudara. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada di sini lagi ya Tuhan. Di sini di hadirat-Mu. Kami mau menerima dan mengalami yang terbaik yang dari Tuhan. Demikian juga kami mau persembahkan seluruh yang terbaik yang ada di hidup kami. Bagi Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Bawa kami terus untuk mengalami ya Tuhan Yesus kuasa-Mu yang ajaib. Di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah jalan dan kebenaran dalam hidup kami. Engkaulah terang di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Makasih. sanggup mengubahkanmu. Masih ada
kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Mata kami tertuju padamu, gelapkan jalan di hidupmu. Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Mari bangun iman kita. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Katakan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan,
darala baya syakana karala batarala balandara bahaya darala barala 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 baba. Kami nggak akan ragu Tuhan. Kami tetap percaya. Kami nggak akan mundur Tuhan. Kami akan tetap berjalan bersamamu di dalam-Mu, di jalan-Mu. Karena Kau telah menjamin kami dalam segala hal yang baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada di sini, di sisiku, berjalan bersamaku. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Bangun iman kita saudara. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia jamin kita saudara. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari bangun iman kita saudara. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya. Terima kasih Kau telah menjamin kami. Kami percaya Tuhan. Bagimu tiada yang mustahil. Kau pencipta segalanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau pencipta segalanya, Engkau yang mempunyai segalanya. Bahkan Engkau yang berdaulat atas segalanya di seluruh bumi ini ya Tuhan. Bahkan juga atas bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote ya Tuhan. Engkau berdaulat atas bangsa kami, berkuasa memerintah selama-lamanya ya Tuhan. Demikian kami memberkati bangsa kami Indonesia, diberkatilah Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Di dalam nama Yesus, diberkatilah pemerintahan kami, Presiden kami Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Segenap jajaran menteri yang ada di kabinet maju ini ya Tuhan. Dan segenap jajaran ya Tuhan, wakil rakyat yang ada di MPR, DPR. Segenap jajaran keamanan TNI dan Polri yang ada di bangsa kami ini. Segenap jajaran ahli medis ya Tuhan, di garda terdepan di bangsa kami yang dalam menangani ya Tuhan Yesus COVID-19 ya Tuhan, krisis kesehatan di bangsa kami. Diberkatilah mereka ya Tuhan, semua pemerintahan bangsa kami. Diberkati ya Tuhan dengan roh hikmat dan wahyu, dengan roh takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian juga dengan pemerintahan kami Jawa Barat, diberkatilah gubernur kami. Dan juga kota kami Depok, diberkatilah wali kota kami dan wakilnya ya Tuhan. Diberkatilah ke-11 kecamatan dan ke-63 kelurahan yang ada di kota kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkatilah bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Gembala Pembina kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan dimanapun dia berada Tuhan, Tuhan Engkau memberkati dia. Memberikan kekuatan pengurapan yang baru bagi hamba-Mu ini. Demikian juga dengan keempat wakilnya ya Tuhan, berkati ikat dalam tali kasih-Mu ya Tuhan. Segenap keluarga mereka ya Tuhan, Engkau memberkati pelayanan penggembalaan ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus atas mereka ya Tuhan. Berkati juga pemimpin kami ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tovan Wijoyo MTH. Berkati ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, terus Kau memberkati, mengurapi ya Tuhan, memberikan kekuatan kesehatan yang baru ya Tuhan atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati rumah tangganya, berkati istri, anak-anaknya, menantu, bahkan cucunya, Engkau memberkati mereka. Demikian juga dengan kedua wakilnya di rayon, Kau memberkati Pak Ari Nugroho, Kau memberkati hamba-Mu Pak Muhammad Riza Solihin ya Tuhan Yesus. Terima kasih dan segenap staf penggemblaan GBI 9, Kau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa memberkati Taman Doa Rumah Pengorbanan. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus sedang membangkitkan para pasukan mempelai-Mu melalui wadah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati umat bangsa pilihan-Mu Israel ya Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu turun tercurah atas bangsa ini. Dan biar api penginjilan kembali ya Tuhan Yesus kepada umat pilihan-Mu bangsa Israel ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, yang menyaksikan ya Tuhan tayangan ini ya Tuhan. Tuhan mengalami kelepasan, mengalami kekuatan yang baru, mengalami pengharapan, mengalami bahkan kesembuhan, keajaiban yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi, apapun keadaan kita, biar kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita serukan haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Engkau jamin kami dalam kekuatan dan pengharapan yang baru. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih yang telah Kau tunjukkan bagi kami. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Yes, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Itu kasih-Mu Yesus, kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Yes, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeah! Sing it! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Come on! Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yes! Haleluya! Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Membuat kami semakin mencintai-Mu. Kami gak bisa lari daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamin kami dalam pengharapan, kekuatan, bahkan kemenangan yang telah Kau sediakan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
dengan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi kami siap mendengar, siap diubahkan menjadi baru dalam kuat kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Kamboja Depok yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah besar dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Roh Kudus, terima kasih mencengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan, senang boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Tidak tahu sampai kapan kita bisa offline, tapi jangan kendor, jangan merasa patah semangat, patah hati. Terus Anda ikuti ibadah-ibadah setiap minggunya, saya percaya akan memberkati kerohanian Bapak Ibu yang terus akan mengalir pada jiwa dan sampai kepada fisik. Nah, saudara saya Tuhan, hari-hari ini kita melihat situasi terus berjalan, dan kalau orang bertanya sama saya, Pak, bagaimana ini situasi pandemi ini mau terus sampai kapan nih Bapak Ibu? Begini, Tuhan sudah menyampaikan melalui gembala pembina kita terkait dengan dimensi yang baru. Dimensi itu kan tentu saja kalau Anda melihat dimensi itu ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Sebuah dimensi berarti bukan cuma panjangnya yang berubah, bukan cuma kemudian lebarnya yang berubah atau tingginya berubah. Dimensi yang baru bicara mengenai ke segala arah. Dan saya berdoa Bapak Ibu boleh mengerti, memahami bahwa kita sedang mengalami perubahan ke segala arah menuju kepada kesempurnaan Kristus. Nah, saudara saya Tuhan, oleh karena itu buka hati kita, engkau dan saya ada dalam masa-masa yang sangat krusial sekali. Di beberapa waktu yang lampau saya bicara mengenai Anda berjaga-jaga dan sampai di mana secara timeline kita berada. Saya menutup dengan sebuah cerita soal teknologi. Nah, kalau bicara mengenai konsep akhir zaman Bapak Ibu, ini yang menarik. Kita lihat sini Bapak Ibu, ada flip chart yang bisa memudahkan kita memahami. Ini sebuah perjalanan.
Kita tahu bahwa Tuhan memanggil bangsa pilihan. Dan tentu saja setelah itu muncullah masa gereja. Masa gereja muncul. Dan ini kitab Daniel menuliskan, kalau Anda bertanya, Pak, siapa sih orang, buku mana, catatan kitab mana yang saya harus baca kalau bicara akhir zaman? Oh, semua kitab yang ada di Perjanjian Lama dan Baru sebetulnya itu bicara mengenai sebuah kekekalan sampai kekekalan. Yang menarik adalah, ini adalah zaman PL. Tuhan memanggil hamba-hambanya sampai satu masa, dan itu terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Jadi orang bertanya, Pak, akhir zaman itu mulainya kapan sih, Pak? Akhir zaman itu sudah ada di abad pertama. Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah beliau meninggal naik ke sorga, bangkit naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, itu akhir zaman dimulai Bapak Ibu. Makanya kitab suci mengajar kita, Paulus, Petrus, Yohanes di abad pertama bercerita akhir zaman seakan-akan itu di zaman mereka. Tapi kok bisa sampai hari ini ada? Yes, itulah masa gereja, anugerah Tuhan di sini. Sampai sebuah titik di mana nanti orang Yahudi, orang Israel, ini agak sulit Bapak Ibu karena ada orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi. Nah, tentu saja tidak mudah untuk waktu yang cukup untuk kita bisa mengurai satu persatu. Tapi ada masa di mana mereka itu harus menyelesaikan sebuah tugas dari sebuah ucapan yang mereka undang sendiri. Salib Tuhan Yesus berdiri dan mereka berkata, tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Mengundang kutuk buat diri sendiri. Oleh karena itu ditunggu sama Tuhan 37 tahun. Tidak minta maaf, nggak ada koreksi. Apa yang terjadi? Tahun 70 Jenderal Titus masuk dan menghancurkan segalanya. Apa yang terjadi setelah itu? Pembuangan. Orang Israel tersebar kemana-mana dan zaman gereja dimulai. Inilah masa anugerah. Tapi mereka harus menyelesaikan sisa yang terakhir. Nah, seluruh nabi-nabi di PL yang ada, Anda boleh sebut namanya Daniel, Anda sebut yang namanya Yehezkiel, Yesaya, semua nabi itu hanya bisa melihat sampai zaman Tuhan Yesus. Saya ulang. Seluruh nabi-nabi PL itu yang ada di sini hanya bisa lihat ke sini. Yang di sini lihatnya ke sini. Di sini lihatnya ke sini. Semua hanya bisa melihat sampai kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah center dari segala sesuatu yang ada. Nah, zaman gereja ini Anda boleh membuka kembali kitab PL. Carikan saya ayat-ayat yang menceritakan dengan jelas secara eksplisit nabi mana yang pernah bercerita soal zaman gereja. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Semua bicara kepada peristiwa Tuhan Yesus. Atau mereka melihat ke zaman ini. Ke zaman ini. Ini. Sampai ke sana. Oh, ini bisa lihat, mereka bisa lihat. Tidak ada nabi di PL yang bisa melihat zaman gereja. Ini artinya ini adalah masa anugerah besar untuk Anda dan saya. Menjadi orang percaya itu besar anugerah Bapak Ibu. Oleh karena itu pastikan Anda mengerti panggilan hidup Anda yang luar biasa ini. Nah, jadi semua hanya bisa melihat sini atau melihat ke sini atau ke sana. Bisa lihat ke sini juga bisa, ke sini juga bisa, ke sini juga bisa. Nah, yang menarik adalah tetapi ada satu nabi PL yang bisa melihat ke sini. Zaman terakhir penutupan dari gereja. Ada lagi nabi PL yang bisa melihat tepat di sini. Jadi batas terdekat atau batas terjauh di sini. Tapi kalau di tengah sini sudah tidak bisa. Siapa yang bisa melihat ke kisah ini? Joel 1, 2, 3 bicara mengenai hai Bani Sion bersorak-sorailah. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Bapak Ibu, ini. Pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir akan terjadi. Ada yang berkata, oh itu pencurahan pertama di Yerusalem. Puji nama Tuhan. Roh Kudus curahkan berkali-kali. Tapi yang bersifat dunia, worldwide. Yang dampaknya worldwide. Yang pertama adalah yang terjadi di Yerusalem. Tetapi sebelum zaman itu berakhir, sampai nanti menuju kekekalan,
akan dicurahkan sebuah pencurahan besar di sini. Sampai sini Bapak bisa mengerti ya? Oke. Nah, siapa yang kita harus lihat dalam semua situasi ini? Ada kitab Wahyu. Kitab Wahyu tentu saja ada begitu banyak penafsiran Bapak Ibu dan tidak cukup waktu untuk kita membahas pada ibadah hari Minggu seperti ini. Tapi saya akan berikan sebuah highlight, bukan cuma Wahyu, ada kitab Joel, sudah disebutkan tadi, tapi ada satu nabi yang sangat terkenal yang memiliki, ini sekolah kenabian luar biasa, kemampuannya luar biasa, hikmatnya dahsyat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat orang-orang dari wilayah-wilayah di luar tanah perjanjian, yang di Timur Tengah, itu mempelajari dasar-dasar sebuah kemampuan melihat alam, melihat bintang, angkasa, semua ke masa depan, belajar dari seorang nabi ini. Nabi ini bernama Daniel. Firman Tuhan kita buka firman Tuhan, kitab Daniel. Bagus sekali firman Tuhan di kitab Daniel. Saudara Tuhan, sebelum saya masuk, kita akan lihat sebentar dunia mengalami revolusi banyak sekali. Revolusi industri. Yang pertama, industri yang pertama. 1.0, revolusi industri. Ditemukan yang namanya mesin uap. Sejak itu, kerja lebih enak. Yang tadinya pakai tenaga manusia, yaitu pakai tenaga manusia, sekarang sudah pakai mesin. Produksi lebih banyak, lebih tidak melelahkan. Temuan indah mesin uap itu terjadi pada tahun itu 1750. Itulah revolusi industri yang pertama. Tidak lama kemudian, tidak lama berapa Pak? Tidak lama segini nih. Muncul industri 2.0. Ditemukan yang namanya listrik. Masih ingat? Di Pulau Jawa, mati listrik pada tahun lalu, bulan Agustus. Ya, itu artinya Anda kembali ke revolusi industri kedua. Apa rasanya nggak punya listrik hari ini? Hari ini listrik semua, Bapak Ibu sekeliling saya listrik semua. HP Anda pakai listrik gitu. Makanya zaman sekarang begitu lowbat, nggak ada baterai, listriknya mati, rasanya sudah seperti aniaya besar Bapak Ibu. Ya, kenapa? Listrik penting sekali. Temuan terindah pada abad 20 bukan listrik, tapi tombol. Tombol adalah temuan terbesar abad 20. Saya nggak tahu, Anda dari tadi bangun pagi sampai hari ini sudah berapa kali pencet tombol? Pak, saya nggak pakai tombol Pak, pakai layar yang smartphone ya, yang pakai sentuh, yaitu tombol semua itu. Konsepnya tombol. 3. 1970 muncul yang namanya komputer. Lihat ini, 150, ini 70, semakin kecil ya Bapak Ibu ya? Iya. Dan kemudian nanti muncul yang namanya industri 4.0. Yaitu adalah munculnya kegerakan besar yang mungkin tahunnya bisa berdebat Bapak Ibu. Muncul yang namanya revolusi industri keempat. Internet of Things. Semuanya. AI masuk semua. Bersyukur, tanda kutip, the good side dari pandemi. Kalau nggak ada pandemi Bapak Ibu, kalau nggak ada pandemi, sebetulnya 2019 kemarin, 2020, kita sudah masuk industri yang kelima. Lebih ngeri lagi, cepat sekali. Siapa nabi yang bisa melihat ini semua? Daniel 7, bagus sekali. Kita berkata binatang itu banyak di Alkitab Bapak Ibu. Wahyu 13 ayat pertama, seekor binatang keluar dari dalam laut. Wahyu 13 ayat 11, seekor binatang keluar dari dalam darat, dari bumi. Ada binatang dari laut, ada dari bumi. Jangan disamakan, beda semua itu. Yuk kita lihat sekarang, kita melihat firman Tuhan. Kembali ke firman Tuhan saja, kita buka firman Tuhan di kitab Daniel yang ke-7. Siapa bernama Daniel, boleh angkat tangan, saya nggak bisa lihat Anda bisa lihat saya. Daniel artinya adalah Tuhan adalah hakimku. Ayat ke-7, pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Dituliskan mimpi itu dan inilah garis besarnya. Kalau sudah garis besar, tolong jangan Anda berusaha mencari yang namanya detailnya. Garis besar, kasih garis sebentar. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit, menggoncangkan laut besar. Kalau saya bicara laut besar, laut Mediterania, laut tengah. Dan 4 binatang
besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Saya mengajak Anda untuk mulai, nah ini partisipasi supaya Anda jangan nonton ibadah, Anda harus beribadah. Kita akan melihat ada berapa kata ini yang ada di kitab Daniel 7 ini. Di peristiwa ini. 4 binatang yang berbeda. Syaina dalam bahasa yang digunakan. Kitab Daniel tidak menggunakan bahasa Ibrani, Bapak Ibu, Aramik lebih di sana dipakai. Berbeda, ditulisnya juga dalam masa pembuangan. Berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan punya sayap burung Raja Wali. Aku melihatnya sampai sayapnya dicabut. Ia terangkat dari tanah, ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia dan diberikan hati manusia. Ada singa punya sayap Raja Wali. Singa itu sudah raja hutan, sangat powerful. Anda tahu kalau singa, makanya orang tuh harus bedakan singa dengan kucing. Singa itu kalau lagi jalan, digonggong anjing Bapak Ibu, cuma noleh sebentar jalan lagi. Makanya kalau Anda melihat yang namanya banyak hal hari-hari ini, fokus pada Tuhan saja. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Alkitab berkata, singa sayap Raja Wali. Singa sudah kuat, kecepatan berlarinya laksana Raja Wali. Raja Wali kalau terbang Bapak Ibu, kalau betul-betul tegak lurus ya, dengan cuaca yang pas, angin yang pas, dorongan angin yang kuat, kecepatannya itu bisa ratusan kilometer per jam. Bukan mencapai 200-250 kilometer per jam, cepat sekali. Itulah Raja Wali. Bayangkan, singa sayap Raja Wali. Tapi tiba-tiba dicabut sayapnya, dia kehilangan kemampuannya, tegak hatinya dengan hati manusia. Siapakah singa ini? Nomor 1, itulah raja dari Babel yang namanya Nebukadnezar. Kau tahu Pak? Iya, Anda lihat ceritanya. Nebukadnezar sombong sama Tuhan dibuat gila. Setelah dia gila, panjanglah kukunya, rambutnya panjang, kena embun, makannya rumput tiap hari. Tapi setelah itu dia berubah menjadi raja yang berbudaya, raja yang baik, yang bisa mulai ngertiin rakyatnya. Dia berubah dari orang raja sombong yang sangat jahat menjadi raja yang baik. Kenapa? Dihajar oleh Tuhan menjadi gila. Hatinya manusia. Nebukadnezar. Berikutnya, ayat 5. Tampak seekor binatang lain, rupa seperti beruang. Seperti beruang, belum tentu beruang. Bisa panda Pak? Mungkin. Saya nggak bisa ngomong. Tapi ya mungkin saja. Tapi kan harusnya gagah ya. Ia berdiri pada sisi yang sebelah. Anehnya waktu dia berdiri, dia lebih condong ke sebelah. Dan di mulutnya dikatakan, 3 tulang rusuk masih dalam mulutnya di antara giginya. Dan dikatakan kepadanya, ayo makan daging banyak-banyak. Artinya ayo konsumsi habis. Siapa ini? Kita tahu sejarah mencatat bahwa Nebukadnezar dikalahkan oleh kerajaan Madi Parsi. Atau Persia. Madi Persia ini satu kerajaan yang akan berpisah. Seperti Anda tahu, Cekoslovakia menjadi Sekos dan Slovakia. Siapa lebih hebat? Persia. Siapa contohnya rajanya? Ahasveros, Xerxes, nah, itu ada di sini. Cyrus, Koresh di sini. Ini rajanya di sini semua nih. Kalau ini Nebukadnezar di Babelonia. Apa yang terjadi? Kerajaan ini lebih kuat yang ini. Betul saja dia di sana. Pertanyaannya, siapa sih 3 tulang rusuk yang digigit oleh kerajaan Persia? Berarti adalah 3 kerajaan sebelumnya yang sudah pernah dikalahkan. Yang pertama pasti adalah Babel. Yang kedua adalah Asyur. Yang ketiga adalah Mesir. Sejarah Bapak Ibu. Makanya kalau melihat sejarah hari ini, lihat akhir zaman, sejarahnya tuh faktanya banyak, tafsirnya dikit. Kalau zaman saya waktu masih kecil dulu, tafsirnya banyak, faktanya sedikit. Kalau sekarang tidak, sudah berbeda semuanya. Nah, Mesir dikalahkan oleh Asyur. Masih ingat, pada zaman Musa ada, itu rajanya sebenarnya bukan orang Mesir.
itu adalah dinasti Asyur. Makanya ingat, ada raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Yusuf adalah pahlawan nasional Mesir. Tapi bagaimana mungkin ada raja tidak kenal pahlawan nasional Mesir yang pernah menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Karena rajanya bukan dinasti murni dari Mesir. Itu adalah dinasti campuran dari Asyur. Asyur mengalahkan Mesir, membuat kerajaan di Mesir. Dan dikalahkan oleh Babel. 3 ini digigit oleh beruang tadi. Teruskan. Yang ketiga, tampak ekor binatang lain, rupa seperti macan tutul, citah. Citah, ini Babel ya, Babel, media Persia. Kita tahu dikatakan di sana, rupa macan tutul, 4 sayap burung di punggungnya. Macan tutul, citah adalah binatang pelari tercepat di muka bumi. Dan ada 4 sayap burung di punggungnya, dan berkepala 4, dan diberikan kekuasaan. Full of power. Siapa itu? Kerajaan ini adalah namanya macan tutul alias kerajaan Yunani Masedonia. Kok tahu Pak? Ya, karena Alkitab juga berkata dalam kisah kitab yang lain, kepala itu bicara mengenai terpecahlah kerajaan ini ke 4 arah mata angin, ke seluruh muka bumi. Babel, Persia, Yunani. Raja terakhir yang dikalahkan oleh Yunani sebelum pergantian ini adalah Darius. Dan The Great Alexander menjadi raja Yunani Masedonia, anak dari Philip kedua. Dan selama 12 tahun kehidupan pemerintahannya, dia sudah menguasai kira-kira 1/8 muka bumi, kalau tidak pakai laut mungkin 1/6. Luar biasa sekali. Dan pecah jadi 4, cepatnya luar biasa. Ayat 7. Kemudian dalam pernyataan itu tampak binatang keempat yang menakutkan, mendahsyatkan, sangat kuat. Gigi besar dari besi, ia lahap meremukan, sisanya diinjak dengan kakinya, ia berbeda. Ada kata yang tadi, Syaina, muncul binatang yang lain. Kata yang lain itu adalah berbeda. Sudah berapa tadi? Kita lupa untuk menuliskannya. Pertama adalah berbeda. Ayat 4 dikatakan. Ayat kelima, binatang yang lain. Kemudian ayat yang ke-6, yang lain. Yang ke-7 adalah binatang yang keempat yang menakutkan, mendahsyatkan, yang meremukkan kakinya. Ia berbeda, Syaina, dengan binatang terdahulu. Ia bertanduk 10 dan tampak tumbuh tanduk yang kecil dari tanduk tersebut. Yang keempat, muncul binatang yang keempat. Yang lain lah ya, yang lain. Yuk kita bahas yang ini saja. Kita langsung masuk saja ayat yang ke-17. Binatang besar yang keempat ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari bumi. 4 raja yang muncul dari bumi. Dan dikatakan bla 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 ayat 19. Aku yang mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu yang berbeda. Yang Syaina berbeda. Dengan segala binatang yang lain berbeda. Udah berapa kata berbeda dan lain tadi? Sangat menakutkan, giginya dari besi, gigi besinya, kukunya tembaga, gigi besi kuku tembaga, melahap, meremukan, injak-injak sisa dengan kaki. Jadi dia makan dengan giginya, dia remukan dengan kukunya, remahnya masih diinjak habis. Artinya apa? Powerful sekali. Teruskan dikatakan, dan 10 tanduk yang ada pada kepalanya. Kalau Anda melihat ayat 23, teruskan. Binatang keempat ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi yang berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak dan meremukannya, menelan seluruh bumi. Ada yang bilang, Pak, ini jangan-jangan adalah cerita mengenai sebuah kelompok tertentu, Pak. Saya mau tanya, kelompok itu mendunia tidak? Seluruh bumi tidak? Kalau cuma 1/4 bumi, jangan dipikirkan dulu Bapak Ibu. Seluruh bumi harus menelan. Menelan, kata menelan, masih ingat ibadah beberapa bulan yang lalu?
sebulan yang lalu terkait dengan iblis mengaum-ngaum ingin menelan sebuah cerita yang sama, kata menelan. Yuk kita lihat binatang ini. Bapak Ibu, yang pertama singa dengan Raja Wali, yang kedua adalah beruang, yang ketiga ada citah dengan 4 sayap. Pertanyaannya, singa ada di kebun binatang, zoo ada. Raja Wali ada? Ada. Beruang? Ada. Citah? Silakan ke Taman Safari Bapak Ibu, ada yang ada di daerah Bogor, Jakarta, Indonesia. Anda bisa pergi ke sana. Dan sayapnya pakai sayap burung, mungkin burungnya juga burung nasar, Raja Wali, Garuda, atau burung elang, saya nggak tahu, tapi ada. Binatang pertama, kedua, ketiga, makannya adalah produk bumi. Tubuhnya natural animal. Anda bisa lihat barangnya, Anda bisa ketemu, Anda bisa lihat situasinya, Anda bisa pegang. Ada semua di muka bumi. Tapi yang keempat berbeda. Giginya besi, kuku tembaga. Itu bukan binatang natural, itu adalah mesin. Gigi besi, Alkitab katakan di ayat yang ke-19, Anda lihat baik-baik. Gigi dari besi, ayat ke-7, bukan seperti besi, bukan seakan-akan menyerupai besi. Giginya besi, kukunya tembaga. Apa artinya? Logam. Kalau sudah bicara ini Anda mulai mengerti, ini yang keempat ini bukan binatang natural. Ada yang bilang gini, tampilannya kayak komodo Pak, mukanya singa, cakarnya hebat. No, ini bukan binatang natural. Ini binatang adalah produksi mesin. Bentuknya logam. Ya jangan mikir mesinnya mesin cetak, mesin komputer atau mesin fotokopi Bapak Ibu. Udah pakai plastik semua tuh. Ini ada kandungan logamnya. Dari sini kita bisa melihat ini akan berbeda. Karena ini semuanya berbeda, ini yang saya sebut dengan nama AI. Artificial Intelligence. Ini loh kelak yang akan menelan, menguasai seluruh muka bumi. Ini. Dari sini kita bisa lihat, kalau sudah jelas bahwa yang namanya AI menguasai muka bumi, maka iman Anda juga harus syainah berbeda. Action Anda, mindset Anda, pemikiran Anda, cara hidup Anda harus berbeda. Kalau Anda tidak berbeda dengan yang terdahulu, Anda nggak bisa untuk berhadapan dengan ini. Saya ulang, sudah siapkah Anda yang bulan lalu, hari ini kita belajar mengenai apa yang Daniel lihat di masa depan. Apakah berbeda? Jawabannya adalah ya. Kalau binatangnya saja sudah berbeda, maka yang penting adalah engkau dan saya juga harus punya iman yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda, wawasan, semuanya harus berbeda. Jika tidak berbeda, engkau nggak bisa menang sama ini. Saya bukan anti teknologi Bapak Ibu, tapi kita melihat teknologi harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam waktu yang singkat saya akan bicara satu hal yang cukup penting Bapak Ibu. Pada abad pertama, Tuhan Yesus berkata, murid-murid, aku pulang ke rumah Bapa ya, aku siapkan tempat di sana, kalau sudah selesai semuanya nanti aku pulang untuk datang menjemput engkau. Supaya di mana engkau berada, aku berada, engkau berada. Lihat ya, Tuhan bicara sama murid-muridnya, berjanji akan datang kembali. Semua murid-murid, ya setelah kematian Tuhan namanya rasul-rasul ya. Mereka di kepalanya mempersenjatai dirinya, mengisi kepalanya dengan pemikiran, oh guru tuh cuma pergi hitungannya bulan atau tahun. Saya ulang ya, waktu Tuhan bicara sama murid-muridnya, ada sebuah kesan yang sangat kuat yang tercetak di Alkitab. Bukan secara eksplisit, secara implisit. Mereka tanda kutip sangat amat yakin ini tuannya, Tuhannya, gurunya, rabinya ini akan pergi hitungannya gak sampai 2-3 tahun. Gak sampai. Pokoknya pergi kan Mesias, sakti mandraguna, pulang siapkan tempat rumah, kamar-kamar, itu gak perlu lama-lama. Begitu datang,
nanti yang terjadi adalah mereka mempersenjatai pikirannya bahwa Tuhan akan datang di zaman mereka. Bukan zaman cucu, bukan zaman buyut mereka, bukan zaman cicit mereka. Di zaman mereka, Tuhan Mesias akan datang. Akibatnya apa? Di abad pertama mereka kerja tanpa kenal lelah. Pergi sedapat mungkin menginjil. Pergi untuk jangkau. Pergi untuk membaptis. Pergi untuk mengajar. Paulus di penjara bisa menunggu 5 tahun. Dia naik banding, siapa tahu diterima. Keluar penjara, dia ambil laptop, dia tulis surat-surat atau surat penggembalaan dan kelak bisa jadi sebuah novel yang bagus. No, Paulus buat itu di penjara. Kenapa? Karena dia punya pemikiran, ini harus selesai di zaman saya. Banyak orang percaya, saya bilang banyak juga susah, statistiknya tidak ada Bapak Ibu. Yang menaruh di kepalanya adalah Tuhan akan datang nanti di zaman cucu saya, buyut saya, dia masih berpikir akhlak mungkin 1000 tahun lagi. No, akibatnya apa? Mapan, santai, santui Bapak Ibu zaman sekarang, turun. Dia mulai melepaskan hidupnya, pola pikir hidupnya dilepaskan. Akibatnya ada banyak hal mereka tidak bisa bersungguh-sungguh mengerti. Kenapa? Karena di kepala mereka isinya adalah, ya Tuhan bisa datang masih lama gitu. Tapi saya percaya kalau kita hari ini menaruh dalam hidup kita, kita adalah generasi yang paling mungkin, berpeluang paling besar, probability paling besar, menyaksikan dengan mata kita Tuhan akan datang. Menurut saya, kita akan bertindak berjalan berbeda untuk penjangkauan. Saudara Tuhan, persenjatai diri kita hari ini. Kita akan mengalami yang namanya masa yang berbeda. Ini mungkin juga ada kaitan dengan sebuah dimensi yang baru. Tapi iman kita, wawasan, cara berpikir, pola kerja, action kita juga harus berbeda. Karena kita sedang memasuki masa yang mungkin kita gak pernah ngalami. Andai kata Tuhan belum datang 50 tahun lagi, hari ini dunia akan mencatat sejarah pandemi yang pernah melanda seluruh muka bumi. Dan saya berdoa hari itu, sehingga tahu kapan Tuhan datang, tapi saya berdoa Bapak Ibu, persenjatai pikiran kita. Rasul-rasul, murid Tuhan Yesus abad pertama, kedua terus mempersenjatai pikirannya. Mereka akan habis-habisan di zaman mereka, karena mereka tahu waktunya telah sangat singkat. Mari tanggalkan hal-hal yang tidak terlalu penting dalam hal-hal di masa sebelumnya. Saya menaruh dalam hidup saya begini, masa pandemi, saya berpikir untuk diri saya seperti ini. Andai kata saya berbuat A dan setelah pandemi gak bisa buat A lagi, Tuhan berkata A harus selesai, kita kerjakan B. Tapi saya juga berpikir yang nomor 2, kalau saya mengerjakan A dan pada masa pandemi ini saya gak bisa bikin A lagi, artinya mungkin Tuhan gak suka saya bikin A, saya harus pindah ke B. Apapun yang terjadi, pegang teguh, pegang firman Tuhan, jangan jadi lelah, percaya janji Tuhan yang luar biasa, dia tidak pernah berdusta. Sampai satu hari kita bertemu dengan Tuhan kita. Dan kita boleh mendengar beliau berkata, hamba yang setia masuk dalam kemuliaan Tuhanmu. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umatmu untuk mengerti hari-hari ini. Dunia sedang berbeda, syainah semuanya. Kami perlu hari ini sebuah hati yang kau ubahkan untuk pergi, selesaikan pesan terakhir Tuhan Yesus tentang penjangkauan amanat agung. Berkati berlimpah umatmu, pengurapan Roh Kudus menguasai setiap kami. Saat ini, sampai engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Mari jemaat Tuhan dikasihi, kita akan membuka tangan kita, fokus hati kepada Tuhan, biar berkat Tuhan limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk baku adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan telapak tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai pada saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom. Kabar gembira,
Bagi saudara yang rindu beribadah bersama secara langsung di GBI Kamboja, maka GBI Kamboja akan membuka ibadah offline atau onsite. Ibadah New Normal akan diadakan setiap hari Minggu. Ibadah perdana tanggal 6 Desember 2020, yaitu ibadah pertama pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan ini merupakan ibadah di tengah pandemi, maka protokol kesehatan sangat diutamakan. Berdasarkan protokol kesehatan yang ada, maka jemaat yang dapat mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja adalah di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun, tidak memiliki riwayat sakit bawaan, sehat dengan suhu tubuh di bawah 37 derajat. Jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja wajib untuk mendaftarkan diri setiap minggunya pada nomor telepon sesuai dengan jam ibadah yang dipilih. Untuk ibadah 1 dengan saudari Gracia Haan di nomor telepon 0882 9857 9218. Untuk ibadah 2 dengan Bapak Fernando Noya di nomor telepon 0895 3952 58736. Pendaftaran melalui WhatsApp dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan jam 2 siang dengan format WhatsApp, nama lengkap, usia, nomor telepon. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Yes, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Itu kasih-Mu Yesus, kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Yes, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeah. Sing it! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Come on! Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau
dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.